Mulai tahun 2025, pemerintah secara resmi menetapkan bahwa rapel gaji pensiunan akan dibayarkan penuh. Ini adalah langkah penting yang telah lama dinantikan oleh ribuan pensiunan ASN, TNI, Polri, dan pegawai Purnabakti lainnya di seluruh Indonesia. Selama bertahun-tahun, banyak pensiunan menghadapi ketidakpastian karena gaji tetap mereka tidak lagi sejalan dengan kenaikan harga kebutuhan hidup sehari-hari. Kenaikan biaya listrik, air, obat-obatan, bahan makanan, dan kebutuhan pokok lainnya membuat banyak pensiunan merasa bahwa pendapatan mereka tidak lagi cukup. Rapel gaji ini hadir sebagai jawaban atas kegelisahan tersebut, memberikan kepastian bahwa hak yang tertunda akan diterima secara penuh dan sekaligus. Langkah pemerintah ini tidak bisa dipandang sebagai kebijakan biasa. Rapel gaji pensiunan 2025 bukan hanya angka di kalender, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap pengabdian dan kontribusi para Purnabakti terhadap negara. Ketika masih aktif bekerja, gaji bulanan mungkin cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun setelah pensiun, pendapatan tetap menjadi satu-satunya sumber bagi banyak keluarga dan nilainya semakin menurun karena inflasi. Rapel gaji yang dibayarkan penuh akan membantu mengembalikan rasa aman dan stabilitas keuangan bagi para pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme khusus agar rapel gaji bisa dibayarkan secara tepat. Ini bukan hanya tentang mencetak uang atau mentransfer dana. Ada sistem administrasi yang harus berjalan lancar, data yang harus valid, dan rekening bank yang harus sesuai dengan standar pemerintah. Banyak pensiunan sebelumnya menghadapi kendala karena data mereka belum diperbarui, rekening bank berubah, atau dokumen pendukung tidak lengkap. Dengan sistem baru ini, semua hal tersebut menjadi fokus utama agar pembayaran bisa berjalan tanpa hambatan. Rapel gaji ini mencakup selisih antara hak lama dan hak baru. Artinya, setiap kenaikan gaji pokok yang berlaku sejak tahun 2025 akan dihitung secara akumulatif, termasuk tunjangan yang melekat pada posisi masing-masing. Dengan demikian, pensiunan tidak hanya menerima gaji bulanan yang diperbarui, tetapi juga kompensasi penuh untuk selisih yang tertunda selama beberapa bulan atau bahkan 1 tahun. Besarnya nominal rapel tentu berbeda-beda, tergantung pangkat, jabatan terakhir, dan tunjangan yang berlaku saat masih aktif. Bagi sebagian pensiunan, angka ini bisa mencapai jutaan rupiah yang tentu saja memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan keluarga mereka. Langkah ini diambil bukan tanpa pertimbangan ekonomi yang matang. Pemerintah menyadari bahwa penyaluran rapel dalam jumlah besar akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Ketika dana masuk ke rekening pensiunan, otomatis konsumsi rumah tangga meningkat, pasar menjadi lebih hidup karena daya beli bertambah. Usaha mikro, kecil, dan menengah pun mendapat manfaat karena ada perputaran uang yang lebih cepat. Dengan kata lain, pembayaran rapel gaji bukan hanya soal kesejahteraan individu, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, penting untuk memahami bahwa rapel gaji ini bukan bonus tambahan. Banyak orang salah mengira bahwa dana ini bisa digunakan untuk hal-hal konsumtif semata. Rapel adalah hak yang tertunda dan seharusnya digunakan secara bijak. Bagi pensiunan, ini adalah momen untuk menata ulang keuangan, membayar utang yang tertunda, menyiapkan biaya kesehatan, atau menyokong pendidikan cucu. Penggunaan dana secara bijak akan memberikan manfaat jangka panjang dan memastikan kesejahteraan tetap terjaga bahkan setelah dana rapel digunakan. Dalam mekanisme pencairan ini, validasi data menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah menegaskan bahwa siapapun yang datanya sudah siap dan lengkap akan menerima rapel penuh tanpa hambatan. Sebaliknya, jika ada kesalahan dalam data seperti status keluarga, jumlah tanggungan, atau nomor rekening pembayaran bisa tertunda. Ini menekankan tanggung jawab individu untuk memeriksa dan memperbarui data mereka sebelum tanggal pencairan resmi. Kesalahan sekecil apapun bisa menunda hak berbulan-bulan meskipun dana sudah tersedia. Selain itu, rapel gaji ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keadilan bagi semua kategori pensiunan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jabatan atau pangkat terakhir. Semua yang memenuhi syarat berhak menerima hak mereka sesuai ketentuan. Bagi pensiunan dengan posisi struktural tertentu, jumlah rapel mungkin lebih besar karena tunjangan jabatan ikut disesuaikan. Namun bagi pensiunan golongan umum, penyesuaian tetap signifikan dan dirancang untuk menjaga daya beli mereka di tengah tekanan inflasi. Langkah ini juga menunjukkan peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal negara.
Dana ratusan triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia dipindahkan ke perbankan nasional, terutama Bank BUMN. Tujuannya bukan sekadar menyalurkan uang, tetapi untuk mendorong sektor real. Dana tersebut digunakan untuk kredit produktif, mulai dari UMKM, sektor manufaktur, perdagangan, hingga jasa. Dengan cara ini, setiap rupiah yang dicairkan untuk rapel gaji tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga mendukung perputaran ekonomi secara menyeluruh. Namun pemerintah menekankan bahwa mekanisme pencairan ini membutuhkan koordinasi yang matang. Tidak cukup hanya menyiapkan dana. Sistem perbankan, mekanisme administrasi, dan validasi data harus bekerja selaras. Ada prosedur untuk memastikan setiap pensiunan benar-benar menerima hak mereka tanpa kesalahan. Hal ini penting karena pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa keterlambatan atau kesalahan kecil bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan pensiunan. Selain mekanisme administrasi, pemerintah juga memperhatikan aspek psikologis dari pembayaran rapel gaji. Bagi banyak pensiunan, ketidakpastian tentang keuangan menimbulkan kecemasan yang besar. Mereka hidup dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, dan dukungan bagi keluarga. Dengan pembayaran rapel penuh, pemerintah memberikan kepastian dan rasa aman yang secara langsung mengurangi tekanan psikologis yang selama ini dirasakan oleh para purna bakti. Penting untuk dicatat bahwa rapel gaji bukan sekadar angka di rekening. Ini adalah bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian yang telah diberikan. Para pensiunan pernah menjadi bagian dari roda pemerintahan, menjaga stabilitas, melayani masyarakat, dan menegakkan aturan. Kini, melalui rapel gaji, pemerintah menunjukkan bahwa pengabdian mereka dihargai secara nyata. Ini juga menegaskan bahwa setiap keputusan fiskal dan ekonomi yang diambil harus memperhatikan kelompok yang paling rentan, termasuk pensiunan. Langkah pembayaran rapel ini juga memiliki efek jangka panjang terhadap ekonomi keluarga. Dengan tambahan pendapatan yang signifikan, pensiunan dapat merencanakan kebutuhan mereka dengan lebih baik. Mereka dapat menyiapkan dana darurat, membayar utang yang menumpuk, atau menyiapkan pendidikan bagi cucu. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga memberikan dampak positif bagi generasi berikutnya. Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya disiplin dan akuntabilitas dalam proses pencairan. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus tepat sasaran. Sistem administrasi dan validasi data memastikan bahwa dana sampai kepada mereka yang berhak. Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas, di mana transparansi dan profesionalisme menjadi fokus utama. Tidak ada ruang untuk kesalahan, dan tidak ada toleransi bagi data yang tidak valid. Bagi pensiunan yang tinggal jauh dari pusat informasi, pemerintah menyediakan mekanisme untuk melakukan verifikasi data dari jarak jauh. Ini termasuk pengecekan status keluarga, rekening bank, dan dokumen pendukung lainnya. Tujuannya adalah agar setiap pensiunan, baik yang tinggal di kota besar maupun di daerah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk menerima hak mereka tepat waktu. Selain itu, rapel gaji juga terkait langsung dengan stabilitas ekonomi nasional. Dana yang masuk ke rekening pensiunan akan meningkatkan daya beli. Ketika daya beli meningkat, konsumsi rumah tangga bertambah dan sektor usaha kecil hingga menengah mendapat dorongan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memperbaiki kondisi individu, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pensiunan sebelum dana rapel dicairkan. Pertama, pastikan semua data pribadi sudah diperbarui di sistem resmi pemerintah. Status keluarga, jumlah tanggungan, rekening bank, dan dokumen pendukung harus lengkap dan valid. Kedua, jangan menunggu instruksi dari pihak lain. Proaktiflah untuk memeriksa dan memastikan data Anda benar. Ketiga, gunakan dana rapel secara bijak. Ini adalah kesempatan untuk menata ulang keuangan dan memastikan kestabilan hidup di masa tua.
Pemerintah juga menekankan bahwa rapel gaji bukan hanya untuk konsumsi. Dana ini sebaiknya digunakan untuk keperluan yang strategis seperti menyiapkan biaya kesehatan, pendidikan, pelunasan utang, atau investasi yang aman. Penggunaan dana yang bijak akan memberikan manfaat jangka panjang dan memastikan bahwa pensiunan tetap memiliki kesejahteraan yang terjaga. Secara keseluruhan, pembayaran rapel gaji pensiunan 2025 adalah langkah berani dan strategis. Ini bukan keputusan populis yang hanya memberikan kepuasan sementara, tetapi merupakan langkah yang dirancang untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Purna Bakti. Dengan sistem administrasi yang lebih modern, validasi data yang ketat, dan mekanisme pencairan yang jelas, pemerintah memastikan bahwa setiap pensiunan menerima hak mereka secara adil dan tepat waktu. Kedepan kebijakan ini juga menjadi contoh penting bagi pengelolaan keuangan negara. Dana publik harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan produktif. Langkah memindahkan dana dari Bank Indonesia ke perbankan nasional menunjukkan bahwa uang yang sebelumnya mengendap kini bisa digunakan untuk mendorong sektor produktif, meningkatkan lapangan kerja, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Bagi para pensiunan, momen ini adalah waktu untuk bernapas lega. Selama bertahun-tahun mereka hidup dengan ketidakpastian dan tekanan ekonomi. Kini dengan rapel gaji yang dibayarkan penuh, mereka memiliki kepastian dan ruang untuk merencanakan hidup dengan lebih baik. Ini adalah pengakuan nyata atas kontribusi mereka selama ini dan bentuk perhatian negara terhadap kelompok rentan. Namun keberhasilan kebijakan ini juga tergantung pada kesadaran dan tanggung jawab individu. Setiap pensiunan harus memastikan data mereka valid, memahami hak mereka, dan menggunakan dana rapel dengan bijak. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat dan kesadaran individu, rapel gaji ini akan membawa dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi pensiunan, tetapi juga bagi ekonomi nasional secara keseluruhan.